Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan mengenai nuzulul Quran. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim. Yang pertama fi lauhil mahfuz, kemudian Allah turunkan ke sama'id dunya fi baitil izzah, itu secara keseluruhan, jumlatan wahidah. Kemudian yang kedua, setelah itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu Jibril alaihi salatu wassalam. Disampaikan kepada Nabi Muhammad bitadrij atau mufarraqan, secara terpisah-pisah, atau bitadrij, bertahap-tahap. Kemudian ulama mengatakan bahwa ada hikmah yang terkandung di balik itu semua. Litasbiti fuadin Nabi, yang pertama, untuk memantapkan dan menguatkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan fitnah, dicaci, dikatakan as-sahir, tukang sihir, dilempari batu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai kekasihku, lihatlah sejarah, lihatlah ayat Al-Quranul Karim. Nabi-nabi sebelumnya pun merasakan sebagaimana yang engkau rasakan. Diturunkan surat An-Nuh, berdakwah, tetapi cuma sedikit saja yang mengikuti ajarannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim dilempar di api yang besar. Dari situlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuat hatinya, mantap hatinya, terus melanjutkan risalah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Litasbiti fuadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga taknis untuk menenangkan dan menyenangkan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dikala musuh-musuh Nabi Muhammad mengatakan engkau adalah abtar, tidak punya keturunan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak terputus nasabmu, merekalah yang terputus nasabnya. Tenang hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Gencar-gencarnya orang kafir menghantam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditawari segala macam agar supaya melepaskan ajarannya, melepaskan dakwanya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Hal-hal yang seperti inilah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitadrij, secara bertahap-tahap, sehingga tenanglah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, muslimat di mana saja Anda berada, dikala tuduhan kepada istri beliau yang tercinta Sayyidatuna Aisyah yang menyangkut hal marwah, kehormatan istrinya, Nabi pun susah. Terakhir, setelah menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah tunjukkan kebenaran tuduhan-tuduhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang munafikin pada waktu itu, turunlah ayat yang kita kenal dengan hadisul ifk, kebohongan. Dikala turun ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ja'u bil ifqi usbatun minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Subhanallah.
dikala ayat ini turun, tenanglah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ayat ini menjelaskan bahwasanya tuduhan-tuduhan mereka kepada istri beliau Ummul Mukminin Sayyidinatu Aisyah tidak benar dan merupakan kebohongan yang sangat luar biasa. Itulah beberapa hikmah kenapa Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitadrij, secara bertahap-tahap, agar supaya di antaranya tadi yang sudah saya sebutkan, menenangkan hati Nabi, memantapkan hati Nabi, menguatkan hati Nabi, agar supaya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan terus selama 23 tahun lamanya. Dan alhamdulillah kita rasakan dan sekali lagi kita bersyukur kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu musta'an, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.